Halo teman-teman, selamat datang lagi di channelnya Start Club Indonesia. Di dalam video kali ini kita akan ngebahas tentang jenis-jenis investasi. Kita bakal ngebahasnya mulai dari resiko hingga besar keuntungan tiap-tiap investasi yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelumnya, kamu perlu tahu dulu nih apa itu investasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman dana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Pada dasarnya, kita dapat menghasilkan uang dari investasi dengan mengikuti beberapa cara berikut ini. Yang pertama, ada pendapatan berkala. Kamu bisa mendapatkan uang secara konsisten dari investasi kamu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya ada bunga dan juga dividen saham. Yang kedua, ada peningkatan nilai modal. Merupakan kenaikan nilai atau harga produk investasi seiring dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, ada bagi hasil. Mendapatkan bagian keuntungan dari usaha atau bisnis yang kita investasikan. Biasanya dalam hal ini adalah investasi di real estate atau bisnis perorangan. Namun kamu juga perlu ingat ya, berinvestasi itu bukan hanya berbicara tentang keuntungan. Namun kamu juga harus siap dan mengantisipasi akan kerugian yang mungkin terjadi. Maka dari itu, kamu perlu kenal nih dengan beberapa jenis investasi yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan dana dari pembelian surat utang oleh publik. Jika Anda berinvestasi di obligasi, Anda akan mendapatkan keuntungan berupa bunga yang dibayarkan ke Anda. Obligasi ini biasanya didukung dengan kepercayaan dan kualitas kredit dari pemerintah ataupun perusahaan penerbit obligasi. Obligasi sendiri memiliki tingkat resiko yang lebih rendah, namun keuntungan yang didapat juga relatif lebih kecil. Yang kedua, ada saham. Saham merupakan kepemilikan ekuitas pada suatu perusahaan. Kamu dapat membeli kepemilikan saham dari perusahaan publik. Biasanya perusahaan tersebut ada TBK di belakangnya. Di dalam saham, Anda bisa memperoleh keuntungan dengan dua cara. Cara yang pertama, dengan mendapatkan dividen jika perusahaan yang kamu beli sahamnya memutuskan untuk membagikan sebagian dari laba perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Dan yang kedua, biasanya keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut atau biasa disebut juga dengan capital gain. Anda dapat berinvestasi saham di perusahaan yang memiliki nilai fundamental yang bagus, menghasilkan laba yang bertumbuh, atau perusahaan yang harga sahamnya selalu naik. Selain itu juga, ada perusahaan yang rutin membagikan dividen yang besar setiap tahunnya. Berinvestasi di saham sangatlah beresiko. Nilai investasi Anda bisa saja berkurang jika harga saham yang kamu beli lagi anjlok. Saya sangat menyarankan untuk melakukan research terlebih dahulu dan juga membedah informasi sebelum Anda berinvestasi di saham. Yang ketiga, ada investasi alternatif. Investasi alternatif merupakan produk investasi di luar dari investasi konvensional, seperti saham dan juga obligasi. Produk investasi ini dapat memberikan peluang diversifikasi. Berikut beberapa opsi investasi alternatif. Yang pertama, ada komoditas. Komoditas merupakan bahan mentah yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan seperti contohnya bahan tambang, jagung, kopi, kapas, dan lain-lain. Anda dapat berinvestasi komoditas di pasar perdagangan spot dengan menyimpannya dan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas tersebut. Komoditas memiliki fluktuasi harga yang sangat tinggi karena sangat dipengaruhi oleh supply dan permintaan akan komoditas tersebut. Lalu yang kedua, ada cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang terenkripsi dan dapat mengamankan data. Kripto ini beroperasi secara independen dan tidak bergantung pada bank. Kripto menjadi tren di saat pandemi, di mana harga kripto naik ratusan hingga ribuan %. Kripto memiliki resiko yang sangat tinggi, namun kamu juga bisa memperoleh keuntungan yang fantastis dengan berinvestasi kripto. Pokoknya kamu wajib menganalisa dahulu ya sebelum berinvestasi di kripto. Yang ketiga, ada properti. Anda bisa membeli properti berupa real estate secara langsung ataupun partisi atau sebagian. Nilai aset ini akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Selain itu, Anda juga bisa membeli properti untuk disewakan. Hal ini juga dapat memberikan keuntungan berupa pendapatan tetap. Lalu yang keempat, ada dana investasi.
Ada juga produk investasi yang menggabungkan beberapa aset investasi di dalamnya. Biasanya itu underlying yang asetnya berasal dari saham dan obligasi. Berikut merupakan opsi investasinya. Yang pertama ada reksadana. Reksadana ini terdiri atas beberapa portofolio aset di dalamnya. Reksadana memungkinkan Anda membeli banyak jenis aset tanpa harus membeli aset tersebut secara individual. Portofolio reksadana ini sudah direncanakan oleh manajer investasi. Jadi Anda hanya perlu menganalisa kinerja dari manajer investasi tersebut melalui reksadana yang dikelolanya. Lalu yang kedua ada ETF atau Exchange Trade Fund. ETF ini memiliki ciri yang sama seperti reksadana, yakni terdiri atas kumpulan aset tertentu. Namun bedanya, aset ETF diperdagangkan di bursa layaknya bertransaksi saham. Nah, itu dia beberapa jenis investasi yang bisa kamu coba. Selalu ingat untuk melakukan research terlebih dahulu sebelum memulai berinvestasi. Terima kasih yang udah menonton, salam dari Star Club Indonesia.